Halo, setelah episode sebelumnya Urip Urup pergi ke GKJ Jatirejo, Jatirejo itu dulu 2 kali ditinggal. kali ini kami tim Urip Urup akan mengunjungi Rawinala bertemu dengan teman-teman baru yang inspiratif. Dan kita akan mengupas cerita inspiratif di balik Rawinala. Yuk ikutin kita, let's go! Rawinala, Mbak. Itu dia yang kita cari-cari dari tadi. Banyak inspiratif tuh di dalam. Kita akan menemukan banyak sosok inspiratif. di Bener banget, Rawinala. Mbak. Kemarin kita ke Purworejo, sekarang kita ke Rawinala. Rawinala. Kita akan ketemu banyak sosok inspiratif. Oke, siap. Mbak, Gue, masuknya Rawinala nih. oh iya. Ayo kita langkahkan kaki kita yang Kaki pertama. kanan Mbak. dulu apa kiri Kanan dulu? Oke, dong. ayo 1, 2, 3. 2, 3. Nah, Rawinala. Wow. Ini Wow. banyak piala loh. Aku tuh seumur hidup belum pernah dapet piala. Piala. Coba, kamu bisa lihat nggak ini piala apa saja? Juara 3 menyanyi solo, jadilah temanku dan saudaraku. Coba kita. Wah, ada mading juga, Mbak. Ada mading. Banyak foto. Mbak, langsung aja, Mbak. Ya. Kita ketemuin sama orang-orangnya yang inspiratif. Ya. Ya, ayo, mana Emang dia tuh? tahu arahnya? Nggak tahu. Sotoy banget lah, ya udah yuk coba jalan aja dulu. Oke. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it. Oh, I want it. Let's go. Look around, where's the people at? I wanna taste the Halo Uripers, hari ini kita sudah sampai di Rawinala. Rawinala. Pak Monik, sekarang siapa sosok inspiratif yang akan kita ajak ngobrol, Pak Monik? Tentunya dan pastinya orang-orang di balik layar dari Rawinala. Ya, nama saya Dwi Harjo Sutarto. Saya saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana dari Rawinala. Saya Dwi Sundari. Saat ini saya dipercaya oleh Pak Dwi untuk mengemban tugas sebagai kepala asrama. Jadi saya bertanggung jawab seluruh aktivitas yang ada di asrama Rawinala. Terima kasih. Oh, jadi ada Pak Dwi dan siapa Mbak? Bu Sundari. Senyum penuh semangat. Halo, Wih. Uripers dari GKJ Bekasi Biar Timur. jadi urup ya, Mbak. Ya, biar Iya. jadi urup. Iya Jadi dong. ini Mbak Monik ada Pak Dwi dan ada Bu Sundari. Bu Sundari yang hari ini akan menjadi sosok inspiratif yang akan banyak berbagi, iya. berbagi nyala, berbagi urup ya Urup, kepada kita dan kepada teman-teman yang Urup menonton kers. episode ini. Urupers ya. Oke. Pak Dwi dan Bu Sundari, kalau boleh bertanya, berarti sudah berapa tahun berada di Rawinala ini, pelayanan di sini? Saya mulai tahun 2005. Jadi sudah berapa? 17 tahun. 17 tahun ya, Pak? Ya, 17 tahun. Oke, 2005. Kalau Ibu? Saya dari tahun 1996. Oh, lebih lama lagi. Sudah 26 tahun. Sudah Wow. 26. Rawinala sendiri itu berdirinya dari kapan ya? Rawinala sendiri berdiri sejak tahun 1973. Oh, 73. 73, jadi sudah 40. Tahun depan kita akan memperingati ulang tahun yang ke-50. 50 tahun, ya. Oke. Itu didirikan oleh warga Gereja Kristen Jawa Jakarta. Jadi bukan gereja waktu itu yang mendirikan, tapi warga yang memiliki kepedulian melihat anak-anak dengan disabilitas netra majemuk itu tidak bisa sekolah. Kalau mereka itu tunanetra saja, itu ada sekolahnya. Sekolah tunanetra, sekolah SLBA gitu ya. Ibu-ibu di GKJ Jakarta berinisiatif mendirikan Rawinala dan itu menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak tersebut. Itu sejarahnya begitu. Oke, jadi berawal dari
ketidakadaannya ya Pak, Ketidakadaan. ketidakadaan tempat atau sekolah Sekolah. gitu ya Iya. buat anak-anak dengan katakanlah disabilitas yang Termajemuk. majemuk itu tadi Ya, ya. ya. Jadi berangkat dari kepedulian satu orang di tahun 70-an itu 70, kemudian ya. Berkembang Ya. menjadi seperti sekarang. Ya. Jadi kalau ibu kan jadi sebagai saksi sejarah pertumbuhannya juga berarti ya Bu. Dari tahun ya setengah jalan lah ya, Betul. katakanlah ya. Waktu itu di masa seperti apa ketika Ibu masuk ke Rawinala? Tahun 96 itu? 96 saya masuk di Rawinala, muridnya belum sebanyak saat ini ya, belum sebanyak saat ini. Jadi Rawinala masih mencari anak-anak yang belum terlayani sekolah. Dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya saat ini, orang tua justru yang mencari sekolah di Rawinala. Jadi keberadaan Rawinala itu sangat-sangat memberkati keluarga yang mereka memiliki anak-anak yang istimewa ini. Jadi perjalanan Rawinala dari tahun 73 sampai saat ini luar biasa. Oke, jadi yang tadinya berarti Mbak yang tadinya nyari murid, Ya, Betul. sekarang betul. saya dengar jadi waiting list ya? Betul. Bahkan sampai ke Ya. mana? Dolok Sanggul. Dolok Sanggul. Sanggul. Ya, saya Iya. kebalik mulu Bu. Jadi berkembangnya sampai ke sana. Oke, kalau Pak Dwi tadi masuk tahun 2005 ya? 2005. Sebelumnya apakah Bapak juga bergelut di bidang yang sama? Atau? Tidak sama sekali. Saya itu sebenarnya waktu itu kerja di perusahaan. Oke. Ya, jadi sebenarnya saya ke sini sebenarnya tidak full time. Waktu tahun 2005 itu saya menjadi anggota pengurus, jadi memang tidak setiap hari ada di sini. Gitu. Saya menjadi direktur pelaksana mulai 2 tahun yang lalu. Itu yang saya menjadi full time di sini. Sebelumnya saya kerja di perusahaan dan di sela waktu-waktu luang saya melayani di Rawinala. Jadi saya hadir setiap hari, paling tidak setiap hari Sabtu atau Minggu saya datang sini. Tapi menarik ya, kenapa kata yang dipakai adalah melayani? Iya, begini. Teman-teman ini kalau di sini ini lebih banyak berpikir sebagai pelayan. Dengan demikian, lalu dia sebagai pelayan itu tentu statusnya beda dengan kalau kita memiliki atau pemilik gitu ya. Kalau pelayan itu ya kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemilik. Lalu kita sebagai pelayan kita juga tidak boleh melihat kiri kanan pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat kita kadang-kadang menjadi iri hati. Di tempat lain pekerjaannya lebih menyenangkan atau gajinya lebih gede dan sebagainya. Tapi teman-teman di sini ternyata ya mereka menikmati apa yang ada di sini. Gitu ya. Lalu sebagai pelayan kita juga mendedikasikan waktu kita itu untuk anak-anak gitu ya. Jadi tidak melihat siapapun mereka, tapi hati kita adalah melayani. Jadi itulah yang membuat kita semua menjadi senang dan bersemangat di dalam menjalankan pekerjaan yang kita sebut dengan pelayanan ini. Lumayan luas juga ini Mbak. Gede ternyata banget. sekolahnya. Iya. Wih, ada kolam renang cuy. Terapi pool. Terapi Bul, ayo kita ke Yuk, boleh lihat-lihat. kali kita. Iya. Halo Bu. Hai. Shalom. 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 Saya Heksi. Selamat sore. Sari. Saya Monica Bu. Oke. Mau renang atau bagaimana Bu? Nongkrong di sini? Enak kayaknya sore-sore di Kayaknya sini kalau kan? kita nyemplung ke situ lebih afdol. Oh begitu? Mau nggak Mbak? Mau Aku Mbak? sih mau. Enak. Lu pernah renang di sini juga Bu? Ya kita tiap seminggu sekali ada jadwal untuk berenang. Kita hari Jumat. Kalau kelas kita hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Habis senam. Tapi emang ada mata mata pelajarannya? Salah saya. Mata pelajarannya kan ya Bu ya, berenang? Iya, sebenarnya ini ngeling dengan bina diri. Bina diri itu bina seperti diri. belajar mandi, berpakaian. Jadi kan kegiatan kita kan fungsional. Jadi nggak ada settingan dan drama-drama itu nggak ada. Tiba-tiba mandi gitu. Tiba-tiba mandi anak, aduh apa ya Iya. gitu kan. Jadi
kegiatannya dibikin berenang, olahraga berenang, terus kemudian setelah itu kan harus mandi dan belajar berpakaian. Ada yang belajar berpakaian, ada yang belajar mandinya. Iya. Jadi mandi itu bisa belajar gosok badannya dulu atau yang paling mudah dulu mengguyur. Itu kalau di sekolah kami itu jadi pelajaran yang berharga. Yang pokok. Mbak, sampai nggak kenalan coba. Gara-gara Kolam renang nih, terapi pool. Iya. Bu, boleh dong perkenalan dulu. Iya, Bu. Dengan Oke, dari saya ya. Ya. Nama saya Sari, saya di sini guru. guru ya. Kalau saya Heksi, saya asistennya Bu Sari. Iya, kami satu kelas. Gitu. Oh, ngajarnya berdua. Iya, satu kelas berdua. Satu kelas. Kelas berdua, Mbak. Dengan murid Empat. Dengan kemampuan yang low level. Gimana maksudnya level itu, Mbak? Apa ada grade-grade-nya ya? Kalau biasanya itu kalau yang kami ada menyebutnya high level dan low level. Oke. Sebenarnya ada juga yang bilang kalau low level itu anak yang menantang gitu. Lebih Jadi menarik. Positif ya penamanya. Iya. Harus lah. Oke. Jadi mungkin kalau dilihat dari sisi disabilitasnya lebih banyak. Satu anak memiliki bisa sampai 4 gitu. Disabilitas penglihatan, intelektual, kemudian pendengaran, bicara juga, belum lagi perilaku. Pokoknya campur-campur. Disuruh geser, Bu, katanya. geser Bu. Campur-campur 4 Bu. Kami menyebutnya menantang gitu. Nggak boleh menyebut susah. Inspiratif Ntar banget. kalau susah jadi susah terus. Kalau sesuatu yang menantang itu kan jadi positif, Ya. jadi kita tertarik, Kreatif. kreatif. Nah, ini PR terbesar buat kita, bagaimana untuk melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi harus berpikirnya terus. Tapi apa ya dulu mau jadi Sebenarnya sih enggak juga, karena kalau saya pribadi pengennya jadi hidupnya itu bermanfaat. bermanfaat aja ya. Iya, bermanfaat gitu. Ya, Tuhan menunjukkan jalan saya untuk ke sini. Ya mungkin ini jalan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan ya, dihadapkan dengan situasi yang seperti ini yang saya tidak tahu sama sekali gitu. Tapi dari sini kita banyak belajar tentang kehidupan, tentang kekayaan batin, bagaimana bersyukur, ya gitulah. Kira-kira begitu. Kalau saya awalnya tuh pengennya justru di tempat anak-anak jalanan. Tapi ya saya sih percaya ini jalan Tuhan ya. Jadi tiba-tiba teman saya mengajak Bu Kiswati, mungkin tahu. Dulu kan administrasi di sini. Orang GKJ Bekasi Timur, Bu Kiswati. Terus mengajak saya main ke sini. Pas ketika saya diajak main ke sini, saya melihat anak-anak sedang main musik di aula. Nah, jatuh hatilah saya. Ya sudahlah, saya melupakan anak-anak jalanan yang ingin saya bekerja di sana, tapi saya justru bergabung di sini. Awalnya seperti sama juga, saya bekerja di rumah perawatan, melayani di rumah perawatan sebelum akhirnya di asrama sekolah, lalu kemudian dipercaya atau diberi kesempatan untuk belajar di kelas. Nah, kemudian ya saya percaya kembali lagi nih jalan Tuhan, saya mendapat kesempatan kuliah juga di pendidikan luar biasa. Oh, Rawinala? Dia maksudnya Rawinala support secara waktu, kan saya masih bekerja, jadi siangnya kuliah, paginya bekerja seperti itu. Nah, sampai akhirnya kemudian menjadi guru, memegang satu kelas. Gitu. Sudah jalan Tuhan saya pikir kan. Kok bisa ada cinta itu? Iya. Hati. Sebenarnya sih kita malah belajar dari mereka. Iya, mereka mencintai Mereka itu mencintai kita. Kalau mereka tidak menerima saya sudah keluar dari Rawinala. Itu masalah. Tapi anak-anak itu kan tidak bisa melihat secara visual, tapi dia merasakan, hatinya lebih tajam ya. Jadi ketika kita tidak bisa menerima mereka, jangan harap mereka menerima kita. Jadi itu kita yang belajar dari mereka, bahwa kita juga belajar menerima mereka dari sepenuh hati. Anak-anak itu terasa sekali. Dan
Ya kita belajar banget sih bagaimana kalau kita ditempatkan di sebuah tempat itu hal yang nggak kelihatan, nggak mungkin tuh ya bisa ya ternyata ya, bisa dilakukan. Terima kasih banyak Koreksi Sama-sama. atas Hidupnya waktunya. semakin lebih hidup. Oh iya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sesi yang lainnya. Selamat jadi berkah.